Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Budayu, selaku dosen dinamika struktur dan teknik gempa, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas tentang hasil analisa struktur gempa. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama itu ada Ikomang Juniarta dengan NIM akhir 014. Yang kedua ada Imade Dwi Karmanda Putra dengan NIM akhir 016. Yang ketiga ada Iputu Juniartawan dengan NIM akhir 018. Dan yang terakhir ada saya Amira Nindya Rizky dengan NIM akhir 017. Kami akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu mengenai data perencanaannya. Lalu yang kedua mengenai perhitungan SAP 2000, yang ketiga itu mengenai hasil perhitungan manual, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Di sini bisa dilihat pada layar ada gambar gedung suatu bangunan perumahan 3 lantai dari beton bertulang dengan konfigurasi struktur seperti pada gambar di samping, dengan dimodelkan sebagai frame 2 dimensi. Tinggi kolom pada setiap lantai yaitu 3,8 meter dengan dimensi kolom 50 x 50 cm. Lalu panjang balok dari kolom ke kolom berjarak 4 meter dengan dimensi 50 x 40 cm. Lalu kemudian di sini mengenai data perencanaan menggunakan SNI 1726 tahun 2019 sebagai acuan dalam perencanaan bangunan ini. Jenis bangunannya yaitu perumahan berlokasi di Kabupaten Karangasem, Bali. Kelas situsnya itu adalah SD, tanah sedang, dilihat dari tabel 5. SS-nya itu didapat 1,2, didapat dari gambar 15. Lalu S1-nya itu 0,5, didapat dari gambar 16. Dan kategori resikonya kategori resiko 2. Terus faktor keutamaan gempa atau IE itu nilainya 1, dilihat dari tabel 4. Lalu koefisien situs atau FA didapat 1,06, didapat dari tabel 6. Dan yang terakhir adalah koefisien situs FV didapat 1,75 dari tabel 7. Lalu di sini konfigurasi struktur. Ada kolom tingkat 1 sampai dengan tingkat 3, yaitu persegi 50 x 50 cm. Terus ukuran semua baloknya 40 x 50 cm. Lalu jarak antar portal struktur itu sejauh 3 meter. Lalu mutu beton FC-nya itu 25 MPa. Dan modulus elastisitas atau EC itu 23.500 MPa. Lalu perhitungan dengan software SAP 2000 akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang perhitungan dengan software SAP 2000. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memilih sistem satuan. Pada kotak sistem satuan yang tersedia, nah seperti gambar di samping, pilih sistem satuan yang digunakan di dalam analisa struktur. Untuk contohnya sendiri, pada perhitungan ini digunakan sistem satuan KN, M, dan C. Yang kedua, selanjutnya ada menyusun konfigurasi struktur. Dari menu file, setelah dari menu file kita pilih new model, terus pada kotak new model itu model instalasi pilih sistem satuan yang digunakan yaitu kilonewton meter persis. Pilih grid data dan masukkan data grid sesuai dengan gambar rencana. Lalu klik OK. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mendefinisikan karakteristik material. Bisa dilihat di contoh di samping, gambar di samping, itu material property data. Dari menu untuk mencari material property data ini, kita mulai dari menu debit, terus ke material, pada kotak debit material pilih quant, terus klik modif atau show material pada kotak material property data. Terus masukkan data
material, yaitu tipe of materialnya konkret, terus analisa property data. Yang pertama weight per unit volumenya sama dengan 2400 kg per meter kubik. Terus modulus of elastisnya 23.500 MPa. Terus position rasionya 0,20, mutu betonnya FC 25 MPa. Terus kita lanjut ke klik OK. Selanjutnya yaitu yang keempat, mendefinisikan definisi elemennya. Dari untuk mendefinisikan dimensi elemennya, kita mulai dari menu definite, pilih frame selection untuk menampilkan kotak frame properties. Pada kotak house property type for add, klik and rectangular untuk membentuk dimensi yang kotak. Kemudian klik add new property pada kotak rectangular selection, masukkan dimensi balok yaitu untuk ukurnya 40 per 50 cm sebagai berikut. Section name di 40 kali 50 dimension. Untuk atau T3-nya 0,5 meter, width-nya atau T2 0,4 meter. Untuk material kon, lalu klik OK. Untuk mendefinisikan kolomnya, untuk ukuran kolom persegi yaitu 50 per 50 cm dilakukan sebagai berikut. Pada kotak frame properties, klik and rectangular untuk membentuk persegi, dan klik add new property pada kotak rectangular selection, masukkan dimensi di kolom tersebut. Untuk selection name-nya kita buat 50 kali 50. Untuk dimensinya sendiri, depth kita pakai D3 0,5 meter, terus width-nya T2 0,5 meter. Untuk materialnya lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya lanjutkan untuk langkah kelima, itu menetapkan elemen pada sistem struktur. Untuk mendefinisikan penempatan elemen pada sistem struktur dilakukan sebagai berikut. Klik balok-balok dari struktur, pilih menu asing, kemudian PR kabel, dan pada kotak vertex pilih balok 50 kali 40, nah itu klik OK. Selanjutnya itu klik kolom-kolom dari struktur, bukan kolom ukuran 50 per 50 cm, pilih menu asing, kemudian period kabel, pada kotak vertex pilih kolom 50 per 50, klik OK. Langkah ke-6 itu mengidentifikasikan jenis tumpuan. Klik join yang merupakan tumpuan pada struktur, pilih menu asing, kemudian join dan address di dalam kotak join address pada set address, klik tumpuan jepit. Setelah itu klik OK. Untuk langkah ke-7, mendiskusikan kasus pembebanan, yaitu load case dan load pattern. Nah, data pembebanan dari beban mati dan beban gempa dimasukkan secara terpisah pada program komputer. Untuk itu, perlu mendiskusikan kasus pembebanan, load case, dan untuk beban mati dan beban gempa loker. Dari menu mendiskusikan, klik load case pada kotak load, masukkan data yaitu load, nama itu date, beban mati, multiple date, klik date itu 1, untuk namanya itu XX, klik multiple itu OK, untuk klik itu klik OK dengan angka 0. Next. Misalnya itu langkah ke-8 untuk analisis struktur. Karena bangunan dimudahkan secara struktur 2 dimensi, maka untuk proses perhitungan model struktur ini perlu didefinisikan sebagai struktur 2 dimensi yang terletak di bidang X besar dengan cara sebagai berikut. Pilih menu asing, klik set analysis properties analysis, pada kotak analysis properties pilih frame X set. Setelah itu klik OK, pilih menu asing, klik from analysis. Next. Nah, untuk di sini itu hasil perhitungan SAP 2000. Hasil analisa SAP 2000 diambahkan gaya geser berdasarkan P, yaitu 31,53 ton.
Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, waktu dan tempat. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu ke hasil perhitungan manual. Next. Baik, untuk di mana pada gedung ini yaitu bangunan perkantoran, di mana gedung akan dibangun di Karangasem. Dari lokasi tersebut didapatkan nilai SS sama dengan 1,2, nilai S1 sama dengan 0,5, kelas situs atau SD sama dengan tanah lunak, jenis pemanfaatan gedung perkantoran kategori risiko 2, faktor keutamaan gempa atau IE sama dengan 1, koefisien situs atau FA sama dengan 1,06, koefisien situs FP sama dengan 1,8. Menghitung nilai SMS, SMI, SDS, dan SD1, yaitu SMS sama dengan FA kali SS sama dengan 1,06 kali 1,2, maka didapatkan hasil 1,272. SMI 1 sama dengan FV kali S1 sama dengan 1,8 dikali 0,5, maka didapatkan hasil 0,900. SDS sama dengan 2/3 kali SMS sama dengan 2/3 kali 1,272, maka didapatkan hasil 0,848. SD1 sama dengan 2/3 kali SMI1 sama dengan 2/3 kali 0,900, maka didapatkan hasil 0,600. Menentukan kategori desain seismik atau KDS. KDS berdasarkan SDS sama dengan D, KDS berdasarkan SD1 sama dengan D. Didapatkan koefisien modifikasi respon atau R sama dengan 8, faktor kuat lebih sistem sama dengan 3, faktor pembesaran defleksi sama dengan 5,5, di mana bangunan tersebut rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Menghitung periode fundamental pendekatan atau TA. Diketahui CT sama dengan 0,0466, X sama dengan 0,9, HN sama dengan 3,8 kali 3 sama dengan 11,4 meter. Maka TA kali CT kali HN pangkat X, maka 0,0466 kali 11,4 pangkat 0,9, maka hasilnya 0,416 detik. TA sama dengan 0,1 kali N, sama dengan 0,1 kali 3 sama dengan 0,3 detik, digunakan 0,416 detik. T max sama dengan CP kali TA. CP sama dengan 1,4 didapatkan dari tabel 17 SNI 1726 2019. CP kali TA sama dengan 1,4 dikali 0,416 sama dengan 0,583 detik. Kemudian menghitung gaya geser dasar seismik atau V. V sama dengan CS kali W, di mana CS sama dengan koefisien seismik, W sama dengan berat seismik efektif, dan TI sama dengan R detik. CS sama dengan SDS bagi R per LE sama dengan 0,848 bagi 8/1 sama dengan 0,106. CS maksimum sama dengan SDS bagi TA kali R per LE sama dengan 0,848 bagi 0,416 dikali 8/1 sama dengan 0,150. Nilai T lebih kecil dari nilai TE. Kemudian untuk CS minimum sama dengan 0,044 kali SDS kali LE sama dengan 0,044 dikali 0,848 kali 1, maka 0,037. Jadi CS sama dengan 0,106. Kemudian untuk berat seismik atau W diketahui panjang bangunan 12 meter, jumlah total portal 4 buah, tinggi kolom 3,8, dimensi kolom 0,5 kali 0,5 meter, dimensi balok 0,4 kali 0,5 meter, berat volume beton 2.400 kg per meter kubik, berat dinding 250 kg per meter persegi. Di mana pada lantai 3 yaitu untuk balok dengan panjang 12 meter, kemudian lebar 0,4, tinggi 0,4, berat jenis beton 2.400 dengan jumlah 4. Kemudian didapatkan berat untuk balok yaitu 34.560. Kemudian pada lantai 3 kolom dengan panjang 1,9 dengan lebar 0,4, tinggi 0,4 dengan berat jenis 2.400 dengan jumlah 4.
4, maka didapatkan berat pada kolom yaitu 4.560. Kemudian untuk dinding pada lantai 3 dengan panjang 72 meter, lebar 1,9, berat jenis 250 dengan jumlah 4, maka didapatkan berat pada dinding 34.200. Maka didapatkan total berat pada lantai 3 yaitu 73.320 kg. Kemudian pada lantai 2 dan lantai 1 diketahui balok dengan panjang 72 meter dengan lebar 0,4, tinggi 0,5 dengan berat jenis beton 2.400 dengan jumlah yaitu 4 buah dengan berat pada balok di lantai 2 dan lantai 1 itu 34.560. Kemudian untuk kolom dengan panjang 3,8, lebar 0,5, tinggi 0,5, berat jenis 2.400 dengan jumlah 4, didapatkan berat 9.120. Kemudian untuk dinding dengan panjang 72, lebar 3,8, berat jenis 2.500 dengan jumlah 4, maka didapatkan berat 68.400. Maka untuk total pada lantai 2 dan lantai 1 yaitu 112.080 kg. Total berat seismik atau W sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 yaitu didapatkan 297.480 kg atau 297,480 ton. Maka dijadikan ke kilonewton yaitu 2.918,27788 kilonewton. Next. Kemudian untuk V sama dengan CS kali W sama dengan 0,106 kali 2.918,2788 kilonewton sama dengan 309,34 kilonewton atau 31,53 ton. Menghitung gaya geser lateral atau Fx sama dengan Fx sama dengan CVx kali V. CVx sama dengan Wx kali Hn pangkat X per N sigma 1 sama dengan 1 kali W1 kali HI pangkat K. Di mana K sama dengan 1 atau T lebih kecil dari 0,5. Untuk level ketiga yaitu HI sama dengan 11,40, HIX 11,40, WI dengan 73,32, FI 12,47, WI kali HI pangkat K yaitu 835,848, FIX 3,12, FIY 3,12. Untuk level kedua ke lantai 2 yaitu 7,6, HI 7,60, HI pangkat K 7,60, WI 112,08, FI 12,71, OWI kali HI pangkat K 851,808, FIX 3,18, FIY 3,18. Untuk level ke lantai 1, HI 3,8, HI pangkat K 3,80, WI 112,08, FI 6,35, WI kali HI pangkat K itu 425,904, FIX sama dengan 1,59, FIY sama dengan 1,59 dengan total WI 297,48. WI total WI kali HI pangkat K yaitu 2113,56. Dengan total FIX 7,88. Maka gaya geser tingkat desain seismik di semua tingkat yaitu PX sama dengan N sigma I sama dengan X, di mana FI sama dengan 7,88 ton atau 7.882,5 kg atau 77,30 kN. Next. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.